Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu hari ini merasakan bahagia, sehat, dan merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Dan renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai 30. Berbicara tentang perumpamaan tentang gandum dan lalang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak di antara kita mungkin banyak yang sudah pernah melihat tanaman lalang atau kita lebih sering mendengarnya ilalang. Tanaman liar yang mudah sekali tumbuh dan kalau dibandingkan dengan gandum, mungkin banyak dari kita yang belum pernah melihatnya bahkan. Hal ini hal yang biasa karena memang di tempat kita tinggal, tanaman gandum adalah tanaman yang sulit untuk tumbuh sehingga banyak dari kita jarang melihatnya. Dan gandum dan lalang memiliki bentuk yang sangat mirip dan terkadang sulit untuk membedakan di antara kedua tumbuhan tersebut. Perbedaannya nanti akan terlihat ketika buah yang mereka hasilkan matang. Dan dalam perjalanan pertumbuhan kedua tumbuhan tersebut, lalang akan tumbuh menjadi perusak dan penghambat perkembangan gandum itu sendiri. Akar lalang akan mencengkram kuat akar gandum sehingga ketika seseorang mau mencabut lalang karena dirasa sudah merusak tanaman, maka tanaman gandum tidak jarang akan ikut tercabut. Lalang dalam pertumbuhannya akan mengambil banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh gandum. Dan pada akhirnya pertumbuhan gandum pun tidak mencapai hasil yang maksimal dan tentunya menjadi tanaman yang baik. Selama masa pertumbuhan, kedua tumbuhan tersebut tentu kita tidak bisa melakukan banyak hal selain membiarkan kedua tumbuhan tersebut tumbuh secara bersamaan. Hal senada tertulis dari ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-30 dalam bacaan kita pada hari ini. Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Gandum dan lalang tersebut digambarkan seperti kehidupan kita. Kehidupan kita seringkali bertemu dengan lalang dan juga gandum. Kita kini sebagai orang percaya diajak untuk berhati-hati dengan orang di sekitar kita. Tidak jarang kehidupan kita akan tumbuh bersama dengan lalang dalam tanda petik. Dan Yesus sendiri dengan jelas mengatakan dalam Matius yang 10, ayat yang ke-10, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Berhati-hati, bertumbuh bersama namun kita tidak mau tenggelam bersama lalang. Lalang digambarkan mencengkram akar gandum dengan kuat. Hal ini seperti orang yang digambarkan seperti orang toxic people, mencengkram dan mengecoh kita dengan kisah dan rayuan mereka. Tidak jarang, apa yang menjadi satu hal yang salah akan nampak baik-baik saja, karena kita sering mendengarnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengusir mereka atau kita bisa melakukan berdoa kepada Tuhan untuk membuat mereka pergi. Kita tidak bisa melakukan kedua hal tersebut. Tetapi terkadang keadaan juga membuat kita sulit untuk berpindah dan pada akhirnya harus bersama-sama dengan mereka selalu. Perlu kita ingat bahwa kita perlu bertahan dan mengandalkan Tuhan. Karena pada akhirnya akan ada hasil yang baik. Seperti yang dikatakan pada akhir kisah gandum dan lalang. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Dan pada akhirnya kehidupan lalang dan gandum akan terpisah. Dan selama proses kehidupan kita diberikan waktu untuk selalu memilih dan hendak apa kita mau menjadi apa nantinya. Gandum atau lalang yang pada akhirnya dibakar atau disimpan di dalam lumbung Tuhan. Marilah kita memilih, kita mau menjadi seperti apa.
karena pada akhirnya kita akan bertumbuh bersama-sama. Tetapi yang menjadi pembeda ialah hasil yang akan kita berikan kepada Tuhan. Selamat memilih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.